Shalom, selamat pagi setiap umat Tuhan dimanapun kita berada saat ini, baik dalam aktivitas kita dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita mengingat ada orang-orang yang begitu setia dengan apapun adanya hidup kita, maka kita ada semangat yang luar biasa. Apalagi ketika kita berada dalam tekanan sekalipun, mengingat kesetiaan Tuhan yang selalu baru setiap hari membuat kita terus bergairah dengan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Keraguan atau hilangnya kepercayaan untuk membangun suatu hubungan, baik hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan persahabatan, ataupun hubungan lebih spesial lagi berpacaran, ataupun apapun yang akan kita lakukan. Ketika kita mengalami bahwa orang-orang yang sudah mulai berkomitmen untuk membangun hubungan, ketika kita mendapatkan mereka mulai tidak setia, pasti dalam hidup kita akan terjadi yang namanya penolakan, merasa tidak dihargai, bahkan akan memahitkan kehidupan setiap orang yang melakukan hubungan. Sehingga tidak berani lagi untuk membangun hubungan karena hilangnya kesetiaan. Kesetiaan artinya teguh, memiliki pendirian atau prinsip yang kokoh, sehingga ketika ada halangan, ada hambatan, itu tidak akan menjadi satu alasan untuk dia tidak setia. Tetapi justru itu akan menjadi satu kekuatan untuk dia bisa menghadapi segala sesuatu karena memiliki sifat yang setia. Tetapi kita harus ingat bahwa manusia itu adalah manusia yang terbatas. Terbatas dengan keadaan, terbatas dengan sikon, sehingga acap kali berubah menjadi pribadi-pribadi yang tidak setia. Saudaraku, dimanapun kita berada, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita sedang berbicara dengan lawan kita, kemudian lawan kita dia akan mendengarkan dengan seksama, dia akan memberikan perhatian. Walaupun kadangkala misalnya saya, ketika saya berbicara dengan suami saya, ada pembicaraan yang berulang-ulang terus-menerus yang saya sampaikan. Ada saatnya dia jengkel. Kenapa? Kan tadi itu sudah dikatakan, kenapa harus diulang-ulang? Tetapi ketika dia tahu bahwa istrinya sifatnya seperti itu, jikalau dia yang senangnya berulang-ulang kali menyampaikan cerita yang sama, kalau mungkin suami saya tiba-tiba dia jengkel, bisa aja ada satu hubungan yang retak. Tetapi karena dia setia dengan saya, mau tidak mau dia harus mendengarkan cerita yang berulang-ulang. Begitu juga dengan Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus. Ada pembicaraan, ada keluh kesah, ada penyampaian yang sering berulang-ulang kita sampaikan. Apakah Tuhan kemudian berubah setia? Karena pembicaraan kita, perkataan kita yang kita sampaikan sesuatu yang diulang-ulang terus. Tidak, saudaraku. Sebagai satu bukti, kita akan melihat dalam firman Tuhan, Keluaran 3 ayat yang 7 berkata demikian, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Di sini kita mendapatkan kesetiaan Tuhan. Ketika umat Israel berseru-seru, atau juga menjerit. Saya percaya bukan hanya satu kali seruan yang dia sampaikan, tetapi ada jeritan yang berulang-ulang yang mereka naikkan kepada Tuhan. Ketika saya sebagai seorang ibu, ketika saya mendengar anak saya ada jeritan, ya, pasti akan mengalihkan perhatian saya. Bahkan orang-orang di sekitar kita ketika ada jeritan, mereka akan mencari dari mana asal jeritan, apa yang sedang terjadi. Dan Allah yang disembah oleh orang Israel adalah Allah yang setia. Ternyata dalam kehidupan kita, dalam tekanan apapun yang kita alami, dalam sakit penyakit, perekonomian, Allah yang setia memperhatikan. Dan firman Tuhan berkata, Allah yang setia bukan hanya sampai mendengarkan, tetapi ketika dia datang menemui Musa untuk membawa umat Tuhan dibebaskan keluar dari tanah Mesir 430 tahun menjadi budak. Bahkan firman Tuhan mengatakan mereka dipahitkan hidupnya. Umat yang tadi dianggap spesial ketika Yusuf masih hidup. Umat yang tadi dianggap istimewa, umat yang tadi dianggap berharga, tidak lagi berharga. Bahkan para pria mereka katakan mereka akan segera membunuh bayi laki-laki yang muncul pada saat itu. Di sini kita melihat
bahwa kesetiaan Tuhan, seruan kita, pembicaraan kita, perkataan kita mungkin yang berulang-ulang kita sampaikan kepada manusia, jeritan kita, keluh kesah, mereka bisa capek. Mereka bisa berubah tidak setia. Waktu kita datang, wah pasti itu lagi akan dia katakan, yuk kita pergi. Padahal tadi sudah berkatakan, aku akan setia sebagai sahabatmu. Aku akan mendengarkan keluh kesah. Tapi itulah namanya manusia. Tetapi Allah ketika dia datang untuk menyelamatkan umat manusia dalam kesetiaannya, dalam kasihnya, tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Allah yang punya inisiatif untuk menawarkan kesetiaannya, menawarkan kebenarannya. Pada waktu Adam dan Hawa, mereka mulai bercekcok dalam pergumulan mereka di Taman Eden. Apakah Allah kemudian tidak punya cara untuk membawa mereka hidup dalam kebenaran, melepaskan manusia dari dosa? Tuhan punya banyak hal yang luar biasa untuk dia kerjakan lewat kesetiaannya. Sebab itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin saudara merasa di sekitar saya sudah gak ada lagi orang yang mendengarkan perkataan saya. Suami saya, istri saya, anak-anak saya, teman-teman saya, mereka mulai berubah, tidak setia dengan saya. Jangan kecewa, jangan pahit. Ketika mungkin sepertinya ada Mesir yang berusaha memahitkan hidup kita. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Bangkitkan imanmu, bangkitkan kepercayaanmu, bangkitkan pengharapanmu. Bahwa di tengah dunia yang sudah semakin hari semakin datang kepada kesulitan, tetapi orang yang percaya akan berdiri teguh ketika dia mengingat bahwa ada Tuhan Yesus Kristus yang setia dalam setiap sikon yang kita alami. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Dia, kita berdoa. Kami bersyukur sebab Tuhan setia dalam hidup kami. Tuhan setia dalam perkara apapun yang kami alami. Ketika kami jatuh, ketika kami sakit, ketika kami kuat, Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Peliharalah kami dengan kasih setiamu lewat firman-Mu bagi jemaat-Mu, bagi gereja lokal kami, bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tetap menunjukkan kasih-Mu. Bahkan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami percaya, kami terima, dan kami imani kesetiaan Tuhan akan mengawali hari hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.